Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kita, Jalan Kopi Kita. Jalani hidup dengan komunikasi yang baik, objektif dalam pemikiran dan pandangan, penuh manfaat, kebaikan, dan inspiratif tentunya. Pada pagi hari ini, sebelum bekerja saya ingin bincang-bincang sejenak tentang topik yang cukup menarik bagi saya pribadi, karena ternyata efek dari hal ini sangat besar bagi kehidupan seseorang, yaitu kesempatan emas tidak terjadi dua kali. Jadi di dalam hidup manusia itu, Allah atau Tuhan yang menciptakan kita itu akan memberikan kita peluang, kesempatan dari sebuah harapan yang mungkin kita panjatkan lewat doa-doa kita di setiap harinya, kayak gitu. Mungkin dari kita ada yang mungkin berkehidupan yang mungkin kurang enak dulunya, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesedihan, kemudian diberikan kebaikan lewat doa-doanya. Kebaikan itu banyak jenisnya, mungkin kebaikan dalam hal rezeki, kebaikan dalam hal pergaulan atau lingkungan, seperti itu. Jadi tidak serta-merta semuanya dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena kemurahan dan maha adilnya Allah, semua itu akan diberikan kepada kita manusia. Tetapi lagi-lagi sebagai manusia yang terkadang lupa diri dan serakah, kita sering kali menyia-nyiakan kesempatan itu, kayak gitu. Contoh, mungkin dulu kita mencari pekerjaan sulit sekali mencari pekerjaan yang sesuai yang kita inginkan. Semua lowongan pekerjaan mungkin kita pernah masukkan lamaran ke sana. Terus kita berjanji sama Allah, nanti kalau misalnya saya diterima di pekerjaan ini, saya akan bekerja sebaik mungkin. Saya akan rajin, saya akan jujur, saya akan banyak sedekah, dan lain-lain. Tetapi ternyata setelah diterima di pekerjaan tersebut, mungkin orang tersebut lupa diri, dengan akhirnya malas-malasan di tempat bekerja. Kemudian setelah menjadi senior, sombong, suka menggilas, membuli yang di bawahnya, juniornya, kayak gitu. Atau bahkan menjelek-jelekkan tempat pekerjaannya dengan banyak cara, dengan kata-katanya, dengan perlakuannya, dan lain sebagainya. Atau mungkin dalam permasalahan hubungan dengan seseorang, entah itu hubungan percintaan, entah itu hubungan pertemanan atau persahabatan, kita mungkin berdoa, ya Allah, mudah-mudahan nanti kalau saya ketemu pasangan saya atau ketemu teman yang baik dengan saya akan baik dengan dia, saya akan menjaga hatinya, saya akan berusaha sebaik mungkin bisa saling bekerja sama, bisa menghormati, bisa menghargai. Tetapi ternyata setelah Allah mungkin menghadirkan itu, kita lupa lagi. Mungkin dengan pasangan seenak hatinya, mentang-mentang mungkin dulunya kita yang dikejar-kejar sama pasangan, kita yang dicintai, sampai dengan pernikahan kita secara nggak langsung menginjak-injak pasangan kita, dengan kita yang harus selalu menang di setiap keputusan yang diambil. Kemudian kita tidak pernah bisa mendengarkan keluh kesahnya, kayak gitu. Atau dengan teman atau sahabat juga kita mungkin seperti itu, karena ada sahabat atau teman yang mungkin baik sama kita, terus terlalu lugu atau culun, kayak gitu, kita manfaatkan. Mungkin biarin aja, nanti juga kalau saya gini kan juga dia maunya berteman dengan saya, kan nanti juga kembali lagi ke saya, seperti itu. Saya pertegas di sini, kita itu jangan terlalu pede. Allah itu maha adil, maha penyayang, maha pemurah. Tetapi Allah juga tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dan tidak bersyukur. Maka bila ini semua dihadirkan,
Mungkin dalam kehidupan kita yang mungkin sudah 36 tahun atau 40 tahun, kita coba ingat-ingat kembali. Pernah mungkin kalau kita ingat dengan jujur, pernah ada seseorang mungkin yang dihadirkan Allah hadir dalam kehidupan kita, entah itu berupa mungkin calon pasangan hidup atau teman atau sahabat yang dia tuh betul-betul baik sekali dengan kita, penuh penghargaan, selalu mengalah, selalu mendengarkan kita, tetapi malah kita sia-siakan yang seperti itu. Malah kita baiknya sama orang-orang yang tidak baik dengan kita. Seringkalinya seperti itu. Dengan alasan karena kok penasaran malah dengan orang yang tidak baik dengan kita, kayak gitu. Saya pengennya dia baik dengan kita. Kalau udah ada yang baik malah kita udah gak ada tantangannya, misalnya seperti itu. Kesempatan hanya datang satu kali. Ya mungkin ada 2 kali, 3 kali, tapi prosentase dari sebuah kemungkinan yang dihasilkan dari kesempatan itu sudah berbeda-beda, kayak gitu. Kemudian juga seringkali saya menyampaikan di sini karena pengalaman saya pribadi, jangan salah mengambil keputusan. Lebih baik terlambat mengambil keputusan, tetapi jangan salah mengambil keputusan. Di saat kita harus mengambil sebuah keputusan, kita harus tanya kembali, itu apakah memang keinginan hati kita, atau hanya suatu keinginan yang kita ciptakan untuk menyenangkan atau agar dianggap wah atau dianggap hebat oleh orang-orang di sekeliling kita, kayak gitu. Contoh, kita itu misalnya sudah nyaman di pekerjaan A, kayak gitu, sudah enak, sudah berjalan, lingkungannya juga sudah baik, tapi karena kita ketemu sama teman kita yang dia hikes gitu kan pemikirannya, dia bilang, wah lu cuma kerja di desa gitu, padahal lu dulu pinter, kayak gitu kan. Coba deh lu kerja di sini, atau lu coba deh ambil kuliah yang begini begitu, seperti itu. Dia ingin dianggap wah, kita ingin dianggap wah sama orang lain. Sehingga faktor kenyamanan yang sebenarnya sudah diberikan sama Tuhan, sama Allah ke kita kufurkan dengan kita tidak melihat itu semua, kayak gitu. Kemudian kita mencoba peluang. Bahasa kerennya dari manusia yang kadang-kadang tidak bersyukur itu, mencoba lagi peluang. Saya dulu juga sama. Saya bekerja sudah enak, sudah mapan, sudah lingkungannya sudah baik, kayak gitu. Karena ketemu beberapa teman yang, alah lu kok mau kerja di situ, cuma begitu doang, begini doang. Akhirnya karena ketidakdewasaan saya, ketidakmatangan pemikiran saya memutuskan untuk mencari yang lebih baik. Tapi ternyata ya syukurnya alhamdulillah sekarang saya merasa mendapatkan yang memang ditujukan Allah untuk saya. Tetapi apabila mungkin ada salah saja pemikiran di tengah saya mengambil keputusan yang tadi semua itu, mungkin saya akan mendapatkan sesuatu yang lebih buruk dari yang pertama saya jalani di pekerjaan, misalnya seperti itu. Kita itu tidak usah sok perfeksionis. Semua harus sesuai yang kita inginkan. Contoh, kita ingin semua orang yang di lingkungan kita itu mendukung kita. Saya ingin teman-teman saya mendukung saya ingin pacar saya atau pasangan saya mendukung saya ingin orang tua saya mendukung saya, saudara saya mendukung saya, tetangga saya mendukung saya. Hei, saya tanya sama kamu yang masih berpikiran seperti itu, apakah kamu juga selama ini mendukung mereka semua yang ada di sekitar kamu itu? Apakah kamu juga cukup lega dalam melihat kesuksesan orang lain? Karena fitrahnya manusia ternyata. Jadi kalau ada slogan-slogan itu ya, biasa saya lihat itu tulisan di truk misalnya, kayak gitu, atau kata-kata mutiara filosofi dan lain sebagainya. Jangan pernah lupakan orang-orang, dan jangan pernah lepaskan teman-teman yang mau menemani masa sulitmu, seperti itu. Itu memang betul, tapi tidak sepenuhnya betul. Karena ternyata tidak mudah juga mencari orang-orang yang mampu
menemani kita di saat kita mengalami kejayaan kita. Tidak semua orang mampu melihat kesuksesan kita, walaupun itu notesnya teman kayak gitu, sahabat, bahkan saudara. Kecuali di sini mungkin ayah dan ibu ya. Karena kalau orang tua itu ya saya rasa mana mungkin ada orang tua yang iri atau jealous sama anaknya, kan nggak ada. Tetapi kalau masih orang lain, itu bahkan kadang-kadang pasangan aja, kalau pasangannya misalnya suami, istrinya gajinya lebih besar daripada dia kurang senang juga, karena mungkin merasanya tersaingi atau tidak bisa menjadi lebih didengar di dalam keluarga kayak gitu. Jadi saya katakan kembali di sini bukan karena untuk apa, tapi karena ini ternyata effortnya besar untuk masa depan kita kayak gitu. Jangan sekali-sekali merasa ingin didukung orang lain. Dukungan itu jangan dianggap sebagai garam dan gula, tapi anggaplah sebagai micin kayak gitu. Jadi kalau micin itu kan ada nggak apa-apa, nggak ada nggak apa-apa gitu loh. Yang penting ada garam, gula, bawang merah, bawang putih, seperti itu. Terus kesempatan tadi ya. Orang-orang itu biasanya yang memberikan kesempatan kepada orang lain biasanya juga orang-orang yang dulu juga dikasih kesempatan emas oleh Allah, dan dia mempergunakan kesempatan itu dengan baik kayak gitu. Sehingga apabila mereka ini mungkin entah itu memberi kesempatan peluang kerja kepada orang lain yang dirasa susah, atau memberikan kesempatan untuk menjalin hubungan dengan orang kayak gitu. Kalau kok melihat orang itu kok menyia-nyiakan kesempatan, itu biasanya sulit sekali untuk memberikan peluang lagi, karena berpikirnya masih banyak ke orang yang mungkin bisa mengambil kesempatan dengan baik seperti itu. Jadi kita itu tidak perlu lagi untuk bertanya ke kanan dan ke kiri, melihat ke atas atau ke bawah, tidak seperti itu. Tetapi tanyakan kepada diri Anda sendiri, faktor kenyamanan Anda itu di mana. Bukan berarti tidak boleh berkembang ya. Sekarang gini, nanti akan saya bahas faktor yang paling akhir ternyata yang dirasakan oleh hampir 99% orang yang sudah sangat sukses di dunia. Apa sih akhirnya yang terjadi kayak gitu? Setelah itu, apa yang diinginkan setelah itu? Jadi ada kekuatan dari kata-kata lantas apa lagi? Lantas apa lagi? Lantas apa lagi kayak gitu. Karena ternyata kenikmatan atau yang membuat semangat hidup di dunia itu ternyata adanya, ini tolong digarisbawahi ya. Kenikmatan atau semangatnya hidup di dunia itu apabila masih ada tujuan-tujuan besar yang ingin Anda capai. Di saat tujuan-tujuan besar yang Anda rasa Anda sudah Anda capai kayak gitu, itu selesai. Karena manusia itu ternyata kalau dibuat terlalu mudah pun dia merasa itu tidak bernilai. Jadi saya contohkan lagi, ada satu cerita ini yang mungkin bisa membuka pemikiran kita secara luas. Ada warung terkenal dengan warung tersebut menjual makanan yang sangat khas dan sangat terkenal kayak gitu. Tetapi warung itu terletak di dekat rumah kita kayak gitu. Gampang, kita mau ngakses ke warung itu 10 kali sehari juga bisa. Dan akhirnya apa? Dalam waktu 10 tahun mungkin kalau dihitung kita tidak pernah ke warung itu. Padahal kenyataannya orang-orang di luar sana yang menjangkaunya jauh ke warung tersebut, itu mungkin ada yang harus menempuh waktu 3 jam, 4 jam rela-rela cuman mau ke warung itu karena warung ini sangat terkenal kayak gitu. Dan menjual makanan yang sangat enak dan diakui oleh banyak orang kayak gitu. Itulah manusia. Jadi manusia itu akan manusia itu akan berusaha lebih
apabila ada tantangannya. Dia tertantang, dia akan menikmati dan dia akan berusaha. Dia merasanya wah hebat di situ. Tapi semantap apapun tujuan, kalau dia merasa nggak ada tantangannya, dia akan mengecilkan semua itu. Itu yang saya sampaikan sebagai orang-orang yang tidak mampu melihat kesempatan. Jadi kesempatan itu harus selalu dikaitkan dengan tujuan. Tujuan dari semuanya itu yang kita akan lakukan secara keseluruhan, bukan tujuan semu. Jadi kalau tujuan semu tuh kayak yang habis ini gue harus misalnya toh kuliah di Universitas Indonesia, harus masuk ke UI. Anda harus sematkan lagi, lantas apa? Oh, lantas saya harus bekerja di perusahaan misalnya TET gitu kan. Anda harus jawab lagi, lantas apa lagi? Sampai betul-betul lantas itu ada, kalau Anda yang muslim ya, ada korelasinya dengan akhiratnya Anda. Itu baru yang disebut dengan tujuan. Tapi kalau enggak ada korelasinya atau masih ngambang, cuma sekedar mau kuliah di perguruan yang hebat, bekerja di tempat yang hebat, itu bukan tujuan hidup loh. Maaf, saya bukan merasa lebih pintar di masalah ini, tetapi saya juga soalnya dulu adalah orang yang terjebak di masalah ini. Tapi ternyata bukan itu. Banyak tuh orang-orang yang mempunyai uang tetapi tidak bisa membeli kebahagiaan. Orang-orang itu hanya bisa membeli kebahagiaan dengan apabila tujuan kehidupan dan akhiratnya itu terpenuhi. Jadi hati-hati di masalah ini. Hargai hari-hari Anda setiap waktunya, setiap harinya, setiap detiknya. Mungkin di saat ini, di waktu ini, di detik ini adalah kesempatan terbaik yang diberikan oleh Allah kepada Anda atau kita semua untuk merubah keseluruhan hidup di masa depan dan di akhiratnya Anda. Ya udah, sekian dari saya. Banyak maaf apabila ada kesalahan kata atau sesuatu yang tidak berkenan. Saya tegaskan lagi di sini, saya bukan profesional di bidang filosofi kehidupan atau bagian agama, di bidang agama juga bukan, tetapi saya adalah orang yang berusaha men-share dan berusaha untuk menyampaikan sesuatu yang saya rasa cukup bermanfaat, karena di bagian-bagian itu dulu saya hampir terjerembab dalam kehidupan saya dan juga di kehidupan beberapa teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.